Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Arvin Solidis dalam acara bincang-bincang mahasiswa. Ya baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, yaitu Kak Nining Diayu. Bagaimana kabarnya Kak Nining Diayu? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya Kak? Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa aja Kak Nining? Untuk saat ini nggak ada banyak sih karena dari daring gitu kan. Jadi baik kegiatan organisasi maupun dari kegiatan diri sendiri itu masih dapat dari daring. Masih daring nggak tahu. Kalau boleh tahu Kak Nining ini dari fakultas apa ya? Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sejarah Keagamaan Islam semester 6. Semester 6. Berarti sekarang lagi KKN ya Kak? Iya benar, KKN. Sibuk KKN berarti ya? Iya karena pada semester 6 juga kan. Jadi gini Kak, saya di sini ingin bincang-bincang sedikit sama Kakak mengenai beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi gini Kak, Kakak ini diterima mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini tahun berapa ya? Tahun berapa? Ya jadi gini, kalau misalnya untuk tahun ini baru tahun ini ya, tahun 2021 gitu. Dan tahun kemarin itu nggak sempat nyoba gitu karena udah lewat hari pendaftarannya gitu, dan alhamdulillah tahun ini keterima. Nggak sempat ya, jangan terlewatkan Iya pendaftaran. benar. Terus Kak, jadi motivasi Kakak ini ikut beasiswa Bank Indonesia ini apa sih Kak? Untuk motivasi sendiri, sebenarnya gini, saya selalu menanamkan dalam diri saya ketika saya mendengar informasi atau mendengar sebuah informasi tentang beasiswa, saya yakin beasiswa itu paling tertuju kepada saya gitu. Dan juga karena keterbelakangan gue karena faktor ekonomi juga kali ya. Dan salah satu ikut beasiswa itu mungkin untuk bantu orang tua untuk yang biasalah ada masalah internal dalam keluarga yang membutuhkan dorongan ekonomi yang besar gitu kan. Nah jadi mungkin saya itu salah satu alasan terbesar saya untuk ikut beasiswa Indonesia ini. Dan juga kayaknya ikut beasiswa itu kayak orang-orangnya keren-keren gitu. Jadi terbanyak gitu ya Kak? Benar. Pasti orang tua kan bangga sekali sama Kakak ya. Udah bisa ibaratnya menghasilkan uang sendiri walaupun nggak kerja gitu ya. Gimana bilangnya ya, sebenarnya agak terimis ya, agak tertekan juga dengan kata beasiswa dan Genbi itu sendiri. Kenapa? Karena di Genbi kita tuh kayak dituntut banyak hal gitu kan, harus bisa komunikasi sama orang, harus bisa menjalin silaturahmi, dan harus bisa mempunyai wawasan yang luas tentang Genbi itu sendiri. Nah jadi ketika aku masuk di Genbi itu, aku kayak ya Allah ternyata aku masih kecil gitu kan, masih belum ada apa-apanya gitu, dan dibanding dengan mereka yang udah lama kali berkecimpung dalam dunia organisasi maupun beasiswa itu sendiri gitu kan. Jadi kayak wah kecil banget nih aku belum ada apa-apanya. Jadi kayak di Genbi itu aku lebih belajar banyak hal tentang organisasi dan juga tentang kebersamaan gitu sendiri. Jadi di dalam game ini kita bukan sekedar menerima beasiswa aja ya Kak. Di sini kita juga bisa menerima pengalaman baru, belajar pengetahuan baru atau belajar baru juga ya Kak. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita udah keterima di beasiswa Genbi, mereka itu kayak memang nyediain wadah buat kita itu untuk berkembang gitu. Nah jadi di Genbi itu nanti ada training leadership, nanti ada kayak training antar komisariat gitu loh. Nanti kita dikumpulkan dalam satu wadah dan satu malam, dan itu dari komisariat yang ada di Sumatera Utara gitu. Nah jadi gathering sih namanya, gathering wilayah namanya. Nah gathering wilayah itulah kumpulan dari berbagai komisariat yang ada di Sumatera Utara. Nanti juga ada gathering provinsi, itu yang ada di Genbi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita kayak betul-betul dikembangkan skill kita gitu. Terus di dalam game itu apa ada bidang-bidang ya Kak? Misalnya kayak kebiasaan atau apa-apa gitu ada? Ada. Jadi setiap universitas ada komisariatnya, komisariat Unisri kalau kita kan. Nah jadi di komisariat Unisri itu ada beberapa bidang, ada 5. Kewirausahaan, lingkungan hidup, lalu habis itu Kesmas, kesehatan masyarakat, lalu habis itu ada humas kayak misalnya yang layar apa itu lah pokoknya yang tadi seperti apa ya? Saya lupa itu lagi apa? ST4. Ya bukan itu saya pokoknya itu ada 5. Terus Kak,
tadi kak bilang kakak terus di bidang apa dalam Genbi? Dan dalam Genbi ini aku sebagai ini sih sekretaris divisi masyarakat. Terus kakak tadi bilang kakak dari jurusan peradaban sejarah Islam. Terus kakak di Genbi ini di bidang kesehatan masyarakat. Itu kok bisa kayak gitu gimana? Jadi gini ya, kalau misalnya kita di Genbi ini kita bukan diwajibkan sih, kayak kita mencoba banyak hal baru gitu kan. Jadi orang-orang yang ada di setiap divisi itu tidak sesuai dengan jurusannya, bahkan ada yang dari FUSI, bayangin FUSI itu ada yang ke lingkungan hidup, ada yang ke SDM, sumber daya masyarakat dan lainnya gitu kan. Nah jadi ketika aku diamanahi, ibaratnya aku ini nyambung gitu loh, nyambung ke pengurusan gitu. Dan ketika aku diamanahi jadi sekretaris Mas, aku gini, aku nggak ada basic di situ karena background aku juga sejarah gitu kan, nggak ada basic ke kesehatan masyarakat. Tapi lagi-lagi ketuanya itu bilang kalau misalnya di Genbi ini kamu bukan dituntut untuk bisa ahli dalam satu hal aja gitu, kamu harus bisa mengembangkan skillmu di luar keahlian kamu gitu, yang udah biasa kamu dalami lah gitu. Ibaratnya keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru. Berarti kita di dalam Genbi ini kita juga didorong untuk menemukan hal baru, bukan dari jurusan kita aja atau kemampuan kita itu aja, tapi hal yang baru. Iya benar sekali. Selama kakak mengikuti Genbi ini dari awal proses mau mendaftar sampai sekarang itu gimana prosesnya? Dari awal nih ya. Jadi gini, kalau misalnya kan mungkin agak panjang ya. Ya Jadi awalnya gini, dengar dia berita atau surat kabar mengenai beasiswa Bank Indonesia ada buka itu dari teman aku di FSH, Fakultas Syariah Hukum. Nah kebetulan itu tetangga aku kan. Nah ketika dapat itu informasi, aku langsung klarifikasi Kajur, ini benar nggak gitu kan, takutnya itu bohongan ataupun simpang siur gitu kan. Dan ternyata Kajur mengiyakan itu betul gitu kan. Nah langsung lah aku urus gitu kan, ajukan beberapa persyaratan. Kan surat itu elektronik ya, jadi kita harus di Selma ya. Selma itu gimana sih? Selma kan. Nah jadi di Selma itu kan itu agak ribet ya, agak lama gitu prosesnya gitu kan. Dan alhamdulillah waktu aku ngurus itu 1 hari siap gitu kan. Nah setelah itu baru mengajukan berkas. Berkasnya kan itu karena online jadi via email. Nah jadi pas pengumumannya itu aku juga nggak tahu karena aku lulus atau enggak gitu, sebab pas pengumuman itu aku lagi di jalan, dari Medan ke Rantau gitu kan. Pas lagi ada acara organisasi juga. Berarti nggak nyangka gitu ya? Iya, di perjalanan ditelepon sama kakak panitia Genbinya gitu kan. Dek, ada satu berkas kamu yang kurang gitu kan. Apa sih kalau kemarin itu surat biodata itu aku kurang kemarin. Kurangnya itu cuma di materainya doang. Nah ya udah aku langsung tuh pagi-pagi kan sampai sini paginya itu aku langsung ke fotokopi untuk beli materai. Nah langsung kirim. Nah selang seminggu itu alhamdulillah aku lulus berkas gitu kan. Jadi itu kayak ya Allah, dari 100 yang daftar gitu kan, yang diambil itu 70 orang waktu seleksi berkas gitu. Nah lanjut ke seleksi wawancara. Nah itu kami dibagi jadi beberapa info wawancara, dan alhamdulillah aku kebagian sama Pak Poltak gitu kan. Nah itu pas wawancara itu nggak ada maghrib, dan itu kayak nggak disangka-sangka gitu, tiba-tiba langsung cek kita dan nanya seputar itu apa, Bank Indonesia itu apa, fungsinya itu apa, tujuan Bank Indonesia itu apa gitu kan. Dan ya itu deg-degan lah, kadang-kadang kan face to face, nanti walaupun nggak langsung kita kan lebih percaya sama beliau gitu kan. Ya udah setelah itu aku udah lupa kalau misalnya aku udah ikutin seleksi beasiswa itu gitu, langsung dilupakan. Pengumumannya lama itu ya? Lama, 1 bulan. Jadi kayak dikasih harapan yang nggak tahu kayak mana jelasannya gitu. Dan setelahnya alhamdulillah lulus ya? terus. Itu rasanya kayak mana itu pas tahu lulus gitu? Aku lulusnya kasih tahu sama temen aku, anak FSH. Selalu dikasih tahu sama orang? Iya, dikasih tahu sama temen. Selalu dikasih tahu. Oh enggak, dia nggak dikasih tahu, aku ditelepon sama panitianya. Ya berarti dikasih tahu juga Iya, kan? assalamualaikum nih, waalaikumsalam ya kak gitu kan. Dek selamat kamu lulus dari Bank Indonesia. Aku terkejut, lah nangis tadi dulu, aja cewek ya kan.
Jadi seperti itu ya Kak, halang-halangannya. Terus Kak, ini ya Kak, banyak mahasiswa-mahasiswa ingin dapat beasiswa Bank Indonesia ini, cuma belum tahu apa sih kiat-kiatnya. Jadi Kakak bisa lah ngasih tahu sama kawan-kawan mahasiswa gimana sih kiat-kiatnya untuk bisa jadi atau menerima menerima beasiswa dari Bank Indonesia ini gimana? Oke, untuk kiat-kiatnya sendiri mungkin tiap orang berbeda gitu kan. Yang pertama itu jangan bosan untuk menggali informasi gitu kan. Dan kedua, ketika kita, kalau itu pribadi aku ya gitu kan, kalau misalnya kita sudah sampai informasi itu kepada kita, itu pasti salah satu jalan Allah ataupun cara Allah untuk mengantarkan kita ke tujuan itu gitu. Jadi kalau apapun beasiswa itu, kita beasiswa kabupaten daerah apapun itu gitu kan, ketika udah terdengar beritanya langsung aja daftar. Mungkin itu salah satu jalan yang Allah berikan untuk kita sih. Dan tetap semangat, jangan berhenti berdoa, percaya sama diri sendiri dan kekuatan Tuhan. Masya Allah. Berarti intinya kita harus berusaha dan doa. Terakhir. Jadi ini untuk semua kita kawan mahasiswa ini ya Kak, motivasi untuk kawan-kawan kita lah kawan mahasiswa ini, supaya mahasiswa ini agar termotivasi untuk giat lagi belajar, menimba ilmu, dan untuk bisa dapat beasiswa seperti kakak itu. Gimana motivasinya? Coba kasih dulu motivasinya. Bukan motivasi mungkin ya, lebih ke pengalaman gitu kan. Jangan takut untuk mencoba hal baru, sebab kalau kita masih di zona nyaman, kita nggak tahu sampai batas mana kemampuan kita gitu. Kalau kita udah nyoba, ya menang kalah itu belakangan gitu. Yang penting kita udah tahu potensi diri kita gitu kan. Dan masalah beasiswa itu tidak dipatokkan kalau misalnya beasiswa Indonesia segini wah ini enggak. Ada banyak di luar beasiswa yang menantimu untuk didapatkan gitu. Dan beasiswa itu bukan hanya berupa nominal uang, tapi ketika itu aku anggap itu seperti penghargaan dan nilai bonus gitu, karena udah berhasil nakluki rasa keminderan dan juga pengawasan kita untuk mencoba hal baru. Jadi jangan segan ataupun jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, something new. Waktu juga memang memisahkan kita ya Kak. Dan padahal masih banyak lagi mau ditanya sama Kak ini, cuma waktu pun udah nggak memungkinkan ya. Mungkin nanti ya teman-teman atau sahabat-sahabat mahasiswa ada yang ingin bertanya lagi seputar Bank Beasiswa Bank Indonesia ini sama Kak Nining, bisa atau ada IG-nya Kak? Ada. Apa Kak IG-nya? Biar bisa cuma coba sini. IG aku Nining Dia Ayu ya. Tahu nanti kawan-kawan semua masih penasaran mengenai beasiswa Bank Indonesia ini, bisa DM langsung ya ke Kak Nining ini. Kak Nining ngomong-ngomong udah punya pacar belum? Astagfirullahaladzim, doakan semoga setelah kuliah, amin. Amin ya? Enggak, mana tahu ya kan Kak, kalau belum ada kawan-kawan mahasiswa yang lain. Oh ya, satu lagi, jangan segan-segan untuk main-main ke IG-nya BI Bank Indonesia, entah itu BI Komsat Winsu, Komsat Uma, Komsat Unpad atau UNSU dan Winsu gitu kan. Karena akan ada kuis-kuis berhadiah setiap minggunya gitu Bang. Baik itu nominal uang, voucher GoPay, ShopeePay dan lainnya gitu. Dan juga Perpus BI itu sering ngadakan giveaway seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Lumayan juga itu teman-teman tuh, nambah-nambah wawasan juga, nambah apa pun itu. Iya benar, mereka juga sering ngadakan lomba. Ya, jadi sekian dulu bincang-bincang mahasiswa pada hari ini dengan Kak Nining Ayu. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bincangkan dapat menambah pengetahuan kita, semangat kita mengenai hal pendidikan dan beasiswa. Lebih yang kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yes, this one.